kalau misalnya di game shooter kayak gue nih, PUBG ataupun CODM, suara tuh udah bukan pelengkap lagi. Tapi suara tuh wall hack. Visual cue-nya. Oh, Kayak matanya nyala merah nih. Terus ngeluarin serangan kilat. Jadi tuh gue bisa tetap main sambil dengerin podcast. Tetap bisa menang di Spiral Abyss. Kalau menurut gue voice chat itu cuma buat sosialisasi sih. Kalau buat gue. Begitu ya. Tapi kita nggak tahu karena kayak aku nggak tahu alasan dia apa. Woi jawab. Jawab. Hai para gamers, pasti kalian udah kangen kan sama kita semua. Kembali lagi kita di Pokoknya Nongkrong. yeay, akhirnya syuting lagi kan. Setelah sekian lama ya kita menanti-nanti episode Yoi. yang kali Apa kabar lu? ini. Thank you bro. Yoi man. Bener-bener kalau episode kali ini tuh gue mau membahas tentang perdebatan yang lagi banyak didebatin sih sama orang-orang, maupun itu gamers maupun itu bukan gamers. Nah tapi sebelum itu gue mau kenalin gue diri sendiri dulu ya. Pantun. Oh iya boleh. Hai semuanya, lihat bebek bagus rupanya. Cakep. Hai aku Anya. Anya, wede. Nah, Anya Geraldine coy. di samping aku ada yang namanya Niswa. Ini dia penembak jitu. Hai. Guys. Nah, terus di samping Niswa ada Vanita, si penggemar game simulasi. Nah, ini nih yang banyak tingkah nih ya dari tadi. Ada si Rizky ya. Gue mau kenalin sendiri ke kalian semuanya. Kamera. Halo, nama gue Rizky CK. Bisa dipanggil Rizky atau CK? Si video profile lu. Oh ya, oke. Oh iya, bener juga. Iya lagi. Nah, terus yang terakhir ada Zidan. Ini penggemar dan pemain RPG juga. Oh. Yeay. Yeay. Nah, oke, ngomong-ngomong soal perdebatan ya, gue mau bahas tentang kalau kalian main game gitu kan, suka ada pakai sound dan suka juga ada yang nggak pakai. Ada yang sambil dengerin Spotify. Makan. Oh iya. Jangan malu-malu. Ada yang pakai Spotify kayak musik-musik gitu backgroundnya, atau ada yang sampai nge-mute karena dia kayak risih aja gitu. Nah aku mau bahas itu sih. Nah yang pertama pastinya aku selalu nanya ke Vanita ya. Vanita terus. Lagi ya. Kemarin. Menurut Vanita di game yang lu mainin, game simulasi gitu, perlu nggak sih sound kayak gitu? Jujur Li ya, kalau misalnya gue main game nggak pakai musik sih, kadang opsional aja gitu loh, karena itu cuma pelengkap buat gue. Karena apa ya, game yang gue mainin tuh kayak Berry Avenue, terus The Sims gitu kan, itu tuh sound bawaannya tuh cuma suara langkah kaki kayak tap, terus suara yang looping terus-terusan gitu, kayak bosen banget kan. Makanya gue tuh kalau misalnya main game selalu nyetel lagu di Spotify Dangdut. juga. Enggak dong. Oh, gini jangan. Enggak dong. Di background gitu. Jadi kayak ngerasain syuting MV gitu ya. Iya, apalagi kalau misalnya gue lagi pamer outfit gitu loh, outfit baru. Jangan tahu Zidan. Emang main? Lagi. Nah, karena game aku santai juga kan, jadi kayak walaupun aku keasikan nyanyi-nyanyi sendiri, ya aku nggak akan ditembak dari belakang gitu sama musuh. Kecuali kalau lagi main di map horror, itu tuh pasti aku full sih volumenya, karena biar jump scare-nya kerasa banget Oh kan. iya sih bener ya. Gue kayak gitu juga. Oh berarti ternyata beda banget ya game simulasi sama game yang Niswa mainin. Kalau lu kan main shooters ya kayak PUBG atau FF. Apa yang membuatnya beda?
Wah beda bangetnya. Kalau misalnya di game shooter kayak gue nih, PUBG ataupun CODM, suara tuh udah bukan pelengkap lagi. Tapi suara tuh wall hack. Wall hack. Kenapa? Karena gue berani jamin nih, di game itu informasi 70% itu dari kuping, terus sisanya 30% itu dari mata. Kayak gue nggak harus lihat musuh ada di mana, tapi ngedengar suara kayak tap tap tap. Oh berarti itu ada orang lagi jalan. Enggak Ini kan? dong. Iya benar, tapi nggak gitu suaranya kalau di game. Iya terus kayak gue ngedengar, oh itu tuh ada musuh jalan di misalnya di rumput gitu arah jam 3 kayak gitu, ataupun bunyi cekrek kayak gitu. Itu berarti ada orang lagi ngerilat di balik temboknya. Kalau misalnya gue main game sambil dengerin lagu kayak Vanita nih, wah abis gue mati di tengah-tengah match tuh. Iya pantesan sih, kayak kebayangan teman-teman kita yang kalau lagi main PUBG ya guys, itu bener-bener fokus banget, kayak nggak mau sampai ke distract karena takut kalah dan takut beban, ya nggak sih? Benar banget. Terus kalau misalnya lu main kayak gitu, emang butuh ketenangan ya? Oh jelasnya kalau misalnya player shooter kayak gue nih nggak bisa banget tuh denger suara berisik dikit. Jadi dia tuh pengennya tenang, ya nggak pengen diganggu siapa-siapa sih. Tapi ngomong-ngomong soal tadi kan gue udah bahas tentang lu main game shooters, terus Vanita juga udah gue bahas. Nah si Rizky nih yang dari tadi kayaknya nggak sabar ya buat ngomong ya. Kalau lu di game MOBA tuh ada sound yang emang penting atau emang nggak penting? Menurut lu gimana? Penting lah. iya. Sorry, maaf. Gitu. Sorry ngegas. Ya penting lah. Ya, jadi itu MOBA kayak di tengah-tengahnya lah. Tengah-tengah antara si Niswa sama Vanita. Kalau si Vanita kan dia hidup matinya, si Niswa kan dia hidup matinya kan ke step. Ini kan ada suara-suara di balik tembok. Kalau si Vanita kan nyantai banget ya. Nah kalau misalkan MOBA itu gue lebih aktifkan ke sound effect ya, itu wajib. Tapi gue matiin, ini opsional ya. Kayak back game-nya boleh mati boleh enggak. Kalau gue sih matiin sih. Jadi lu bisa tahu nih, kayak tahu Hero Fanny gak sih? Fanny. Tahu ya dong. Yang susah gitu kan. Beda. Jadi kalau Fanny kan dia ini kalau di luar dari kan map kan gelap kan, kalau misalkan musuh nggak kelihatan di minion atau di teman kita. Itu ada suara kayak cekrek. Itu kelihatan kedengaran. Atau Franco dia lagi ngehook skill 1. Kalau miss itu dia kerasa ada bunyinya. Terus juga ada kayak gebuk lord. Misalkan nih, gue kan tadi yang sebelum-sebelumnya kan kita pernah bahas kan yang episode kalau gue kan tank sejati banget kan. Gue tank banget, gue support banget nih. Berarti kan gue kayak ada dia lagi di lord. Itu udah benar informasi yang mahal banget sebenarnya. Mahal. Jadi benar-benar kayak sound effect itu benar-benar ngaruh banget. Jadi gue benar-benar fokusin itu kayak langkah apa sih? Bukan langkah sih, lebih ke gebuk-gebuk lordnya ada kayak kalau lordnya mukul kita keangkat gitu. Jadi penting. Ternyata emang sound itu ada plus minusnya ya. Tergantung situasinya. Kalau kayak dia kan nyantai. Iya, Kalau gua kan benar. sama dia harus pakai suara. Agak krusial lah ya ibaratnya kayak gitu. Nah, Kalau lu nggak diajak. ini baru gue mau nanya. Sengaja. Nah kan gue udah bahas kalian-kalian nih. Gue mau nanya ke Zidan karena kan dia main RPG yang emang solo kan. Nah, itu tuh kita harus nge-mute kah atau kayak kita nikmatin kah atau emang dibuka aja gitu loh. Oke, terima kasih Dan. Tutup. Atau dibuka kayak mic-nya atau kayak sound effect-nya kayak gitu-gitu. Menurut lo gimana? Secara mekanik sih enggak ya. Tapi kalau secara estetika haram banget sih kalau di mute. Haram. Kenapa Di game RPG kelas atas kayak Genshin atau WoW, mereka tuh kalau mau nyerang ada visual cue-nya tau. Apa? Visual cue-nya. Oh, Kayak matanya nyala merah nih. Terus ngeluarin serangan kilat. Jadi tuh gue bisa tetap main sambil dengerin podcast, tetap bisa menang di Spiral Abyss. Tapi, lu tau gak berapa juta dolar buat nyewa orkestra di London dan Tokyo buat bikin BGM? Wow. Berapa? Pasti habisnya ratusan lah ya. Mahal lah ya. Gue menyelama. mahal lah. Tapi kalau dipikir-pikir mahal juga ya. Mahal banget. Makanya gue tahu, makanya gue nanya. Gue menyelamati lu nih. Ya Iya. lanjut. Terus berapa biaya mahal buat nyewa seiyuu Jepang favorit gue? Tuh. Jadi lo kalau main RPG masih di mute juga, itu penistaan banget asli. Terus kayak setelah gue ambil kesimpulan dari kalian ya,
Ya hikmahnya nggak tuh. Kalau game yang paling pertama, yang paling krusial yang butuh sound sih PUBG sih udah pasti. Terus yang kedua MOBA, karena kan kalian harus tahu lordnya kapan mati segala macam. Itu kan biasanya diinfoin Suara dan gebukan. ya suara Atau suara gebukannya, suara hero-nya juga kan ngedetect supaya kita bisa aware gitu kan. Terus yang ketiga udah pasti RPG karena kita harus hormatin seni sih. Ya kan? Terus yang keempat ya simulasi karena kenapa aku bisa bilang simulasi? Karena dia game paling santai gak Nggak sih? ada tantangan. Iya. Nggak ada tantangan. Tapi kan seru. Nggak ada solusinya. Bener gak sih Banyak. guys? Ben. Jatuh lah lagi. Iya lagi. Ya elah. Adik gua, keponakan gue 9 tahun gue bisa main. Nah udah kali ya ketawa-ketawanya. Sekarang kita lanjut bahas yang jadi perdebatan juga nih. Kadang kan sound effect itu emang penting. Tapi komunikasi di tim itu juga penting gak sih? Apalagi kalau nggak ada komunikasi di tim itu kayak ya jadinya miskom. Kalau nggak ya jadi berantem kan juga bisa kan Sama kayak ya. hubungannya. Udah mulai berat sih emang. Nah, pertama gue pasti bakal nanya Vanita. Tapi sebelum itu, kita di in-game maupun di eksternal itu bisa yang pakai namanya Discord juga sih. Nah, kalau menurut lu gimana Vanita? Kalau menurut gue, kalau di Roblox itu kan ada fitur special voice ya. Nah, jadi itu tuh kalau misalnya karakter kita deketan, suaranya kencang. Kalau misalnya karakter kita jauh, nah itu jadi pelan juga suaranya. Jadi gue sama teman-teman gue tuh make Discord cuma buat gibah session. Jadi kita ngomongin si A putus sama si B ya, atau enggak kayak Ngomongin cowok lain gitu ya. enggak dong. Meskipun punya cowok. Selingkuh dong itu Enggak namanya. dong. Terus kayak apa sih yang lagi tren, Yang fashion baju, gitu ya. tentang kayak gitu-gitu. Makanya kalau menurut gue voice chat itu cuma buat sosialisasi sih. Kalau buat gue. Begitu ya. Main game. Oke, gue ada pertanyaan yang sangat krusial banget sih ya buat yang penembak jitu kita ini ya. Walaupun dia katanya sih jago, tapi kita nggak tahu karena kayak aku nggak tahu alasan dia apa. Woi jawab, jawab. Ajibnya. Mantap. Wajib, karena di game shooter itu komunikasi suara tuh 50% ya skill. Mau gak mau lu boleh, lu jago kayak tingkat dewa gitu. Tapi kalau misalnya lu bisu, ya udah rata satu squad lu. Masa sih? Iya, anjir. Nah, terus ya, kalau misalnya nih, kan kenapa kayak gitu ya? Karena kenapa kayak gitu? Karena ya di game perang itu kan hitungannya detik ya. Nggak mungkin dong gue lagi perang nih misalnya. Terus gue ngetik dulu, cuy itu ada musuh di area 245 sebelah kanan. Ribet udah keburu mati duluan dong gue. Ya mendingan gue langsung ngomong lah kayak, woi itu ada musuh tuh di sebelah kanan gue area 245 gitu misalnya. Nah makanya kenapa komunikasi suara itu tuh penting. Nah nggak mungkin nih gue ada saran nih buat kalian guys, buat orang-orang kenapa sih mukanya kayak gitu, buat orang-orang nih game kompetitif nih yang suka main game gitu kan. Ya gue nyarannya sih pakai Discord ya, karena menurut gue di Discord tuh nggak ada tuh ngebug, nggak ada tuh nge-lag kayak open mic. Kalau di open mic dari gamenya langsung tuh kan udah ngebug, nge-lag, itu ngeselin banget sih parah. Bener sih bener. Jadi kayak Discord approve sih. Kalau Rizky gimana? Kalau di MOBA, voice com itu kayak pedang bermata dua. Kenapa tuh? Gitu. Kayak misalkan nih lu main sama teman lu nih. Ya enak aja kan lu udah kenal. Yang kedua, dia pasti bakal kayak ngasih info yang jelas kayak ini spellnya nggak ada. Tadi dia udah flicker, dia udah buang skill 2-nya atau ultinya. Jadi enak kayak udah kayak pro player banget gitu. Nah kalau Zidan gimana nih, kan lu pemain RPG kan? Di RPG tuh kayak Genshin, voice chat tuh nggak guna. Kita main co-pun paling cuma buat pamer damage sama bantu temen. Terus nggak perlu tuh pola strategi macem-macem. Pola musuh udah kebaca. Tapi emang iya sih, bener juga ada plus minusnya sih kalau pakai sound effect. Terus kadang juga kita harus butuh komunikasi sama tim. Terus kita juga bisa on mic di setnya kayak di gamenya, atau juga bisa di eksternal kayak pakai Discord kayak gitu. Lu ada tips and trick buat atur audio supaya lebih jelas dan jernih nggak sih? Ada dong. Nih ya, pertama kalian masuk ke
kamera ini ya. Nah, pertama kalian masuk ke setting, terus kalian pilih voice and haptic, abis itu kalian ke section kiri atas itu ada tulisan audio, terus kalian scroll ke bawah lagi, itu ada SFX quality, di situ ada pilihannya ada low, high sama ultra. Gue saraninnya kalian pilih yang ultra karena di situ tuh pendengaran suara kayak lagi jalan di rumput ataupun ada di lantai itu beda banget guys, kayak ya gitu, pokoknya beda banget nih. Pokoknya kalian harus SFX-nya tuh di fullin. Terus scroll lagi ke bawah, itu kalian ada background sound. Ini yang ketiga ya, ada background sound. Nah, background sound ini kalian gue saranin matiin aja 0% karena menurut gue sampah banget sih nya. Jujur sampah banget, kayak nggak penting banget ya. Terus kayak musik lobby sama musik waktu ngendarain mobil itu juga jangan lupa dimatiin guys, karena sampah, kayak nggak penting banget gitu loh di game-game perang yang gue rasain. Terus yang keempat nih ada headset sih ya, headset kabel itu wajib kudu mesti. Headset kabel, kenapa? Karena dari pakai headset aja tuh kalian bisa ngedengerin step, ngedengerin itu tuh lebih jelas banget gitu loh. Jadi ya gue nyariinnya pakai headset kabel, inget kabel, jangan pakai TWS. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai TWS delay mampus parah kan, kayak ngeselin deh kalau misalnya pakai TWS. Jangan pakai TWS, gue nyaranin guys, jangan pakai TWS sumpah. Kabel. Kalau mau main PUBG ataupun FF. Nah, tapi kan ya kalau misalnya kita pakai headset terus-terusan, kuping kalian tuh sering keringetan, terus kayak sakit gitu, masih pengang. Kayak terus apalagi kalau tai kupingnya banyak. Kalau gua enggak sih, karena kuping gua kan bisa di ini ya, jadi bisa dipelintir, jadi aman. Lucu banget lagi. Nah, Weh, gak mau buka weh. Nah, makanya dari situ tuh gue punya solusinya. Kalian mau tahu nggak solusinya apa? Apa tuh? Spill. Gue saranin kalian pakai Pocketpad X1. Nah, ini tuh suaranya udah quad speaker sama Dolby Atmos. Jadi lebih imersif dan surround banget guys. Gak perlu lagi tuh colok-colok kayak headset kabel lagi gitu loh. Nih ini karena udah pakai quad speaker, jadinya tuh kayak kalau misalnya main PUBG nih, suara step kanan atau kiri tuh ada perbandingannya gitu lah guys, ada bedanya gitu, bedanya jelas. Kayak oh ini ada di kanan, oh ini ada di kiri. Jernih ya. Benar banget. Terus juga kalau misalnya kalian open voice gitu, terus habis itu ada suara tembakan, itu juga suaranya nggak ketiban-tiban, beneran jernih jelas suara tembakan mana, suara orang lagi ngomong di mana, kayak gitu loh. Jadi kayak kalian lebih enjoy mainnya. Terus juga Lebih ini gak sih kalau misalnya sesama tim open voice, dia kan lebih awareness, akan aware ya ya gak lebih sih? awareness lagi kan. Terus abis itu komunikasi kalian juga jadi lancar. Terus kuping kalian jadi nggak sakit lagi, dia lebih nyaman. Betul. Jangan lupa ya guys, beli Pocketpad X1. kayaknya oke banget. Emang produknya Poco gak ada yang pernah gagal. Iya lagi, tapi emang Oke. setelah gue melihat-lihat dan gue ambil kesimpulan ya, emang obrolan kali ini sih seru ya. Terus emang bener-bener selain sound effect, terus selain konsistensi dalam bermain game, device tuh penting juga loh guys. Apalagi kalau device-nya kayak yang Niswa mainin, kalau game shooters gitu, itu kan emang perlu device yang mendukung banget. Apalagi dari visualnya, dari soundnya, itu harus bener-bener jelas dan jernih. Karena kalau nggak ada itu, dia pasti akan nge-lag dan nge-frame, dan pada akhirnya ya akan kalah ya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kayak nggak ada perkembangan dalam gamenya itu. Bener gak sih Nis? Bener banget. Nah jadi aku Anya dari Pokoknya Nongkrong. Pokoknya beraksi. Gas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Yo. Yeay, bye-bye.